Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa pada Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan pada kami kesempatan untuk menghirup udara pagi yang cerah ini. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya tolong kami supaya apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hikmat Pagi pada hari ini, Senin 16 Oktober 2023, diberi judul Membuat Perencanaan. Bacaan diambil dari Lukas 14 ayat 28-30 dengan ayat Nats Lukas 14 ayat 28. Demikian bunyinya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, dikutip dari kompas.com pada tahun 2016, Olimpiade yang diselenggarakan di Rio de Janeiro menelan biaya sekitar 13 miliar dolar Amerika. Biaya ini termasuk pembangunan beberapa venue, pembukaan jalur kereta api bawah tanah, renovasi, dan pembersihan Gaunara Bay. Jalur kereta bawah tanah sendiri telah menelan biaya hingga 2,9 juta dolar Amerika Serikat. Setelah gelaran olahraga selesai, kawasan ini rencananya akan diubah menjadi Olympic Village. Pembangunan ini menelan biaya tambahan sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk membangun kondominium mewah. Pihak berwenang bahkan sudah menyiapkan pelelangan untuk menjual tempat tersebut. Namun, hanya satu orang yang tertarik untuk membeli. Hal ini jelas membuat pihak berwenang mengalami kerugian. Kini situs bekas Olimpiade tersebut terbengkalai, menyisakan bangunan rusak dan kolam yang dipenuhi lumpur. Lukas pasal 24 ayat 28-30 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dengan demikian jelas bahwa membuat perencanaan yang matang sebelum memulai sebuah program atau proyek adalah hal yang sangat alkitabiah. Tanpa perencanaan yang matang, maka kita akan melangkah dengan arah yang tidak jelas. Perencanaan yang matang tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang sedang membangun usaha, namun juga bagi kita yang hendak atau sedang membangun kehidupan berkeluarga. Ada banyak keluarga Kristen yang mengalami masalah keuangan hanya karena mereka tidak tahu dengan jelas kemana perginya uang yang dimiliki. Membuat perencanaan keuangan yang matang adalah solusi jangka panjang bagi banyak permasalahan keuangan di tengah keluarga. Dalam anggaran keuangan yang dibuat, mari kita perhatikan jumlah uang yang keluar dan masuk setiap bulan, bahkan tahun. Perencanaan keuangan yang dibuat akan memampukan kita untuk melihat kemana perginya uang yang dimiliki dan bagaimana kita dapat mengelolanya dengan lebih baik lagi. Dengan membuat rancangan keuangan keluarga juga dapat menolong kita untuk melihat apakah kita sudah semakin dekat dengan tujuan yang ingin dicapai. Kelolalah keuangan di tengah keluarga secara khusus dengan bijaksana dan terperinci. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau mengaruniakan kepada kami hikmat bijaksana untuk boleh merencanakan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Terutama di dalam hal keuangan di tengah keluarga, karuniakan hikmat bijaksana bagi setiap anggota keluarga, teristimewa kepala keluarga dan juga segenap ibu rumah tangga untuk boleh mengatur keuangan di tengah keluarga juga dengan bijak,
sehingga pemasukan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga kedepannya tidak ada persoalan lagi di tengah keluarga berkaitan dengan masalah keuangan. Tuhan bantu kami semua dengan bijaksana boleh melakukannya. Dengan pertolongan Tuhan kami percaya kami dimampukan untuk itu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan hal tersebut, dan kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan juga memimpin, sehingga apapun yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.